Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kau telah jagai kami sepanjang malam, Kau lindungi kami, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang dan kami mohonkan berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, satu tema yang kita renungkan, yaitu Tuhan adalah jawaban bagi jiwa yang tertekan. Saudara, pemazmur di bagian ini hatinya sedang tertekan dan ia putus pengharapan. Pemazmur meratap karena mengalami tekanan hidup yang berat. Kemungkinan besar pada waktu itu pemazmur dan orang-orang Israel ada di pembuangan di Babel. Mereka hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Mereka di sana mengalami perlakuan yang memberatkan mereka. Ada kerja paksa, ada pukulan, ada makian, ada ejekan, hinaan dari orang-orang Babel. Dan orang-orang Babel memperlakukan orang Israel seolah-olah Allah orang Israel tidak lagi mampu menolong mereka. Di tengah tekanan hidup yang berat, hilangnya pengharapan dalam kehidupan mereka, pemazmur rindu untuk bertemu kembali dengan Allah yang hidup. Di tengah tekanan hidup yang dialaminya, ia berkata untuk menguatkan diri sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Ia mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dengan berkata, "Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah engkau sudah mengalami kasih setia Tuhan di masa lalu? Mengapa engkau menjadi lemah? Mengapa engkau meragukan Tuhan?" Saudara, pertanyaan-pertanyaan retoris ini ia ajukan karena ingat bahwa selama ini ia dapat tetap bertahan menjalani masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya karena kekuatan hidup yang Tuhan berikan. Sehingga ia katakan kepada dirinya untuk kembali berharap hanya kepada Tuhan. Pemazmur katakan, "Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, inilah kesadaran pemazmur mengapa ia berharap di tengah keputusasaannya, karena Tuhan adalah penolong yang setia. Ia menyadari sebagai penolong yang setia, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25 dikatakan dengan jelas sekali di sana, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu aku berharap kepadanya." Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, ayat di atas ditulis oleh Yeremia. Tetapi bukan pada waktu ia senang, tetapi sebaliknya, ketika ia sedang mengalami penderitaan yang berat dan seolah-olah Tuhan absen di dalam kehidupannya. Yeremia menggambarkan kasih setia Tuhan menggunakan kata hesed. Hesed memiliki pengertian kasih yang datangnya dari atas, dari Tuhan sendiri. Ini berarti kasih setia Tuhan ini adalah kasih yang sempurna, yang tak pernah habis, dan kasih yang besar yang tak pernah berkesudahan. Yeremia menambahkan bahwa kasih ini selalu baru tiap pagi, yang berarti kasih ini selalu dicurahkan setiap baru, setiap pagi
bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, ia terus berharap kepada Tuhan. Saudara, kata-kata ini bukan sekedar omong kosong, melainkan sungguh-sungguh merupakan perenungan yang telah dialaminya bersama dengan Tuhan. Yeremia melihat ke belakang di kehidupannya. Ia sungguh melihat Tuhan menyertai dia di dalam kesulitannya. Ia tetap kuat dan menjalankan tugasnya sampai akhir. Sekalipun banyak penderitaan yang ia alami. Kesulitan ada, ya. Tapi Yeremia tahu dengan pasti di dalam kesulitan yang ia hadapi dan kesesakan itu ada kasih Tuhan yang tak pernah berakhir dan tak pernah berubah. Karena itu ia tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, Yeremia tahu di dalam mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Akan ada di mana langit itu mendung, bahkan langit gelap yang disertai dengan halilintar dan bunyi petir. Yeremia telah merasakan semuanya itu. Dan ketika melihat ke belakang, ia melihat kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang besar untuk dia tetap berharap, untuk dia tetap kuat dan menjadi kehidupannya yang sulit. Saudara, pemazmur dalam bagian yang kita baca mengatakan hal yang sama. Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kau tadi pemazmur berharap karena Tuhan adalah penolong yang setia. Sekarang ia katakan Tuhan adalah Allahnya. Allah yang bagaimana? Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti yang disembah oleh orang-orang Babel. Sebab Allah yang hidup, Tuhan bukan hanya melihat penderitaan manusia, namun ia sanggup menolong umatnya. Karena ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang melihat dan merasakan penderitaan sebagai manusia. Oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, telah menjelma dan datang sebagai manusia. Ia hidup di tengah-tengah manusia. Dia merasakan penderitaan sebagai manusia. Saudara, Tuhan tahu apa namanya sakit. Tuhan tahu yang namanya sedih. Tuhan tahu yang namanya kehilangan. Tetapi ia bukan sekedar manusia sejati, ia juga Allah. Ya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Saudara, inilah jawaban bagi setiap jiwa yang sedang tertekan. Ada kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, inilah alasan bagi kita saat ini untuk menjalani hidup dengan berbagai kesulitan yang sedang menghimpit kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jalani hidup dengan penuh semangat. Jangan pernah putus asa. Karena kita memiliki penolong yang setia dan Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, biarlah renungan ini boleh menguatkan iman kita. Tetap tegar, tetap kuat, dan terus semangat dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kesulitan, penderitaan, sakit penyakit yang kami alami memanglah tidak mudah ya Tuhan. Tetapi sungguhnya Tuhan, kami punya Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Dan menyerahkan seutuhnya kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan masa depan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar firman menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati kami dalam perjalanan. Tuhan boleh sertai perjalanan kami, sampaikan dengan selamat ke tempat tujuan kami. Kami Tuhan yang sedang berbaring di tempat tidur kami karena sakit, Tuhan jamalah kami, Tuhan sembuhkan kami. Mungkin kami sedang bergumul dengan sakit akan kanker kami. Tuhan tolong, biar Engkau boleh menguatkan iman kami. Tetap berharap kepada Engkau. Biar mukjizat-Mu dan karya-Mu ini nyatakan. Kami sedang bergumul Tuhan dengan sakit pinggang kami. Tuhan juga tolong sembuhkan kami. Kami bergumul Tuhan dengan sakit akan diabetes kami. Tuhan juga tolong kami. Biar Engkau boleh memulihkan keadaan kami.
Kami bergumul Tuhan dengan sakit akan asam lambung kami yang tinggi. Biar Engkau juga Tuhan yang menolong kami. Tuhan, kami mungkin sedang mengalami kecemasan, ketakutan. Biar Engkau juga boleh memberikan penghiburan, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.